Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Ikram Habibillah LD dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta dengan mata kuliah Kebung Hattaan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Suryadi Mal STMT. Oke guys, ngomong-ngomong soal Bung Hatta, di sini saya akan menceritakan tentang Bung Hatta. Seperti yang kita ketahui, Bung Hatta adalah sosok penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Bung Hatta mengawali pendidikannya di sekolah swasta dan sekolah rakyat yang berada di Bukit Tinggi. Setelah 3 tahun, ia pindah sekolah khusus orang-orang berkulit putih, yaitu Europeers Layer School atau YLS di Bukit Tinggi. Hatta kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Mulo. Setelah lulus dari Mulo Padang, pada tahun 1919, Hatta melanjutkan studinya ke HBS Batavia dan berhasil menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Bung Hatta telah aktif berorganisasi sejak ia menempuh pendidikan di Sumatera dan Batavia. Dan pada tahun 1921, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda. Ia belajar ilmu perdagangan di Rotterdam School of Commerce, Belanda. Pengetahuannya mengenai politik dan masyarakat mulai didapatkannya sejak Hatta menjabat sebagai bendahara Jong Sumatran Bon cabang Padang dalam usianya yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Hatta juga terbiasa untuk datang ke acara ceramah atau pertemuan politik, sehingga kesadaran politiknya terus berkembang. Alasan Bung Hatta dimasukkan sebagai sosok penggerak sejarah Indonesia karena ia terlibat langsung pada berbagai peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kala itu, Bung Hatta juga menyarankan untuk memperjuangkan Indonesia dari jalur politik juga. Beliau juga menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan lainnya yaitu ia bergabung ke dalam Perhimpunan Indonesia dan memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Setelah itu, Bung Hatta juga masuk dalam Panitia 9 yang memiliki tugas untuk melakukan perumusan Piagam Jakarta. Dari cerita tersebut, banyak teladan beliau yang patut kita contoh, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Solidaritas yaitu kesetiakawanan untuk kepentingan bersama. Bung Hatta juga membantu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kedua, memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi yang tinggi. Sikap tenggang rasa antar umat beragama, golongan, suku, dan bangsa terlihat dari sikap Bung Hatta yang menghargai budaya orang lain meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam budaya tersebut. Yang ketiga, memiliki jiwa kasatria, yaitu kebesaran hati mengakui kesalahan dan tidak pendendam. Orang yang berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan negara daripada diri pribadinya sendiri. Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air daripada kepentingan pribadinya. Dan yang kelima, bertanggung jawab dan tanpa pamrih. Bung Hatta berjuang agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Bung Hatta tidak memiliki keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang hidup satra dengan nilai-nilai kebaikan. Beliau pemimpin yang jujur, adil, sederhana, tekun, dan tidak kenal kompromi. Antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukannya selaras. Hatta bukan tipe pemimpin yang hanya memperkaya diri sendiri dan keluarga. Baginya kepentingan negara lebih utama dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri dan keluarga.
Selain itu, Bung Hatta juga berpikir kritis dan berani berkata benar sejak usianya yang masih sangat muda. Bung Hatta sudah aktif mempropagandakan Indonesia ke berbagai kawasan Eropa. Dalam berbagai kesempatan, beliau menuntut penggunaan kata Indonesia alih-alih Hindia Belanda. Beliau sering menghadiri berbagai kongres, terutama yang berkaitan dengan gerakan anti-kolonialisme, pemikiran kritis, dan jiwa berani menyampaikan kebenaran yang sangat layak untuk diteladani. Itulah sifat-sifat Bung Hatta yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian penjelasan saya tentang Bung Hatta dan sifat yang dapat kita teladani sebagai generasi penerus bangsa ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.